Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini akan meliput atau memperkenalkan dari tokoh saya yang bergerak di bidang logistik, yaitu Warungsila Ekspedisi. Silakan untuk dari wawancara untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Rahman Hidayat. Saya di sini sebagai pewawancara untuk meliputi perusahaan dari tersebut. Ya. Saya ada Ilham Malik Rahman. Saya memiliki usaha di bidang logistik, Warungsila Ekspedisi. Ya, bisa dimulai. Jadi untuk kita langsung aja ya. Ya. Nama perusahaan ekspedisinya ini kalau boleh tahu apa ya? Oke, nama perusahaan ekspedisi tadi yang seperti saya bilang tadi ada di namanya di Warungsila Ekspedisi. Lalu untuk pertanyaan kedua nih, Pak atau Abang ya? Abang saya, Bang. Di mana alamat kantor ekspedisi tersebut? Ekspedisi kita ada di daerah Kecamatan Jagakarsa di Jakarta Selatan. Baik, lalu apa saja sih yang harus disiapkan nih untuk memulai bisnis ekspedisi tersebut? Pertama-tama, kalau untuk bisa kita punya bisnis logistik atau di bidang ekspedisi ini, kita pertama harus kerjasama dengan pihak-pihak pengada logistik atau pengiriman gitu ya. Nah, di sini tuh saya nyebut merek apa kali ya. Jadi di sini ada JNE, JNT, Wahana, Secepat, Shopee Express, Lazada, dan masih banyak lagi gitu. Nah itu, jadi kita pertama menjalin kontrak dengan penyelenggara ekspedisi, di mana kita sebagai agen ini menjalankan mengumpulkan paket dari customer seperti itu. Nah setelah itu kita mulai membuat tempat untuk mengumpulkan paket-paket tersebut. Untuk di selanjutnya kita scanning dan lalu kita berikan kepada pihak penyelenggara pengiriman. Baik. Lalu untuk pertanyaan keempat nih, bagaimana jika terjadi kendala dalam pengiriman? Oke, misalnya nih terjadi kendala dalam pengiriman. Kendala yang terjadi dalam pengiriman itu bisa ada 3 macam. Pertama, pengiriman itu tercancel oleh customer. Nah, jadi kalau pengiriman tercancel itu barang akan dikembalikan ke kita dan kita akan langsung kembalikan kepada penjual. Terus kendala yang kedua, kalau barang tidak sampai tepat waktu atau lama misalnya, itu kita akan kondisikan dengan penyelenggara pengiriman untuk menanyakan bagaimana paket itu, masalahnya di mana, kenapa belum sampai di tujuan, seperti itu. Terus yang ketiga, kalau barang hilang. Nah, ini yang cukup parah adalah kalau barang hilang. Nah, jika barang hilang ini ada 2 alternatif. Yang pertama adalah kita mencari barangnya terlebih dahulu, jika tidak ketemu kita ganti. Yang kedua adalah kita kerjasama dengan seller untuk membuat barang itu, membuat lagi barang itu dengan tanpa diganti, maksudnya ya tanpa kita membayar kekurangannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi ada 3 kendala. Yang pertama, kendala utama ya, jadi customer. Yang kedua, barang tidak tepat waktu. Yang ketiga, barang hilang. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut nih ke pertanyaan keempat, Bang. Ke pertanyaan kelima, maaf. Apakah resi yang diterbitkan itu adalah resi asli? Oke, untuk resi itu resi asli dari pihak penyelenggara marketplace ya, e-commerce-nya sendiri, jadi dari Shopee, dari Lazada, dari Tokopedia, dan masih banyak lagi. Jadi resi itu resi resmi yang dikeluarkan dari tadi penyelenggara. Baik, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Itu. Apakah harganya sama dengan harga agen ekspedisi? Apakah harganya itu sama dengan agen ekspedisinya langsung gitu? Oke, untuk beberapa jasa ekspedisi itu memang mereka tidak menerima langsung pengiriman, jadi memang melalui agen-agen seperti Shopee Express atau seperti Lazada. Memang mereka harus dari agen-agen. Gudang utamanya bukan tidak bisa menerima paket secara langsung.
Akan tetapi seperti JNT, Si Cepat atau JNE, mereka menerima paket secara langsung dan harganya itu sama. Harganya sama. Nah, yang membedakan adalah jika mengirimkan ke kami itu kita dapat komisi. Jadi kita dapat komisi dari situ seperti itu. Oh, jadi lebih memudahkan si customer gitu. Betul, karena kan tadi gerai JNE atau JNT tadi kan tidak pasti ada di semua kecamatan. Nah, Iya. kita ini yang ambil dari bagian kecamatan tersebut. Oh, seperti itu. Baik. Lalu ke pertanyaan ketujuh nih, alternatif seperti apa yang harus dilakukan perusahaan abang jika barang itu hilang? Oke, jika barang hilang terjadi di gudang kami, nah itu perusahaan akan mengganti nilai dari barang tersebut. Bukan nilai jual ya, tapi nilai beli dari barang tersebut. Tapi jika barang hilang dari gudang penyedia jasa pengiriman, misalnya dari Lazada atau dari Shopee Expressnya, itu mereka yang akan mengganti dari barang yang hilang tersebut. Nominalnya berapa, seperti itu. Jadi waktu kita mengirimkan barang itu ada nominal yang ditanggungkan, istilahnya seperti itu. Jadi perusahaan akan mengganti itu dengan harga harga beli, bukan harga jual, seperti itu. baik. Lalu pertanyaan 8, marketing seperti apa yang dilakukan untuk mengenal nih agen wahana ekspedisi ini Oke. ke luar gitu. Baik. Untuk marketing kita punya ada 3 fase ya. Untuk fase awal itu kita perkenalan awal dari tempat ini, kita mulai dengan ke seller-seller yang kita tawarkan gitu untuk mengirimkan barangnya ke tempat kita melalui aplikasi dari marketplace tersebut. Sedangkan untuk fase kedua itu kita membuat pick up. Jadi kita membuat jasa pick up gratis kepada para seller untuk menambah quantity dari paket yang masuk ke tempat kita. Sedangkan untuk fase yang ketiga itu kita akan mendekati para kantor atau kedinasan untuk mengirimkan dokumen-dokumen atau paketnya itu ke tempat kita gitu. Jadi Itu ada 3 fase untuk awal memulai bisnis logistik ini. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan 9. Bagaimana untung ruginya bisnis? Oke, untuk model keuntungannya itu kita sistem komisi. Jadi untuk sebagian besar paket yang kita terima itu kita mendapatkan komisi 3-4% ongkos kirim gitu ya, biaya ongkir. Misalnya untuk daerah Jabodetabek dengan ongkos kirim 9.000 kita dapat kurang lebih 450 atau 500 perak, seperti itu untuk per paket gitu. Nah, itu dikalikan dengan jumlah paket tadi. Nah, jika kita memenuhi kuota tertentu, biasanya nanti ada bonus lagi dari pihak penyelenggara pengiriman, seperti itu. Berarti ada sistem komisinya itu memakai sistem 3-4%. 3-4% dari ongkos kirim itu. Kita lanjut ke pertanyaan 10. Bagaimana dana darurat jika terjadinya ada penurunan dalam? Oke, untuk bisnis ini tuh sebenarnya tidak diperlukan dana darurat karena modal yang diperlukan untuk memulai bisnis ini itu benar-benar sangat minim gitu. Hanya tempat, operator dan pegawai. Jadi tidak ada modal yang jika tidak laku kita kan biasanya kalau perusahaan produk gitu ya, produksi, dia kalau tidak terjual dia akan mengalami kerugian. Nah, kalau kita kan jasa ya, jadi kalau tidak terjadi penjualan kita tidak banyak tuh kerugiannya, gitu, kecil banget kerugiannya, dan itu masih bisa di-cover dari yang lain-lain. Baik. Bagaimana produk Anda dapat memenuhi, bukan produksi, memenuhi permintaan pasar lah? Oke, untuk memenuhi permintaan pasar itu kan kita tadi melihatnya dari sisi kepuasan pelanggan ya. Sisi kepuasan pelanggan itu acuannya apakah paket berangkat
tepat waktu, Iya. apakah paket sampai juga tepat waktu, apakah paket hilang atau tidak gitu ya. Iya. Terus yang keempat adalah apakah dia tidak perlu datang bahkan ke tempat ini gitu loh. Jadi langsung dijemput. Nah itu salah satu tadi indikator-indikator dari kepuasan pelanggan di bisnis ini. Lalu berapa jumlah pekerja atau pegawai saat ini? Untuk pegawai saat ini tuh kita memiliki 5 orang pegawai yang memiliki posisi masing-masing seperti itu. Boleh tahu posisinya itu? Oke, untuk ekspedisi ini kita butuh 1 orang untuk menjadi admin, untuk operator ya, jadi operator untuk menerima pesanan masuk, pemindahan penjemputan. Terus yang kedua ada orang yang tadi pick up langsung, pegawai kami yang langsung pick up. Terus yang ketiga ada yang khusus untuk nge-scan atau mensortir barang gitu ya. Terus yang keempat dia ada yang berurusan dengan retur. Barang retur itu adalah barang yang tidak sampai ke customer yang dikembalikan dari pihak jasa pihak penyedia jasa pengiriman gitu ya. Terus sedangkan yang terakhir ada untuk bagian pengangkatan gitu. Jadi tenaga ya, rata-rata di sini lebih banyak tenaga seperti itu. Ada kesulitan tidak untuk mengatur jadwal pegawai? Untuk jadwal pegawai itu sulit tidak sulit karena saat ini kita sudah membuat sistem jadi terfokuskan pada jam-jam tertentu, terutama dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Untuk operasinya? Untuk jadwal operasional ini itu logistik kita itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir kali ini ya, Abang, langkah apa sih yang harus diambil jika wahana ekspedisi ini terpaksa nih menutup usahanya? Oke, yang langkah yang paling mungkin bisa diambil itu adalah pindah. Jadi mungkin di tempat ini sellernya mungkin sudah berkurang atau di penjual pengirim itu sudah berkurang. Nah, kita harus melakukan riset kembali tempat di mana nih yang di mana seller-seller atau penjual-penjual ini banyak akan mengirimkan barang, sehingga nanti yang kita perlukan adalah pindah tempat gitu untuk mendekati para seller. Mungkin itu saja sih, cukup pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Itu saja pertanyaan atau penjelasan dari wahana ekspedisi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahman Nur Hidayat Dan saya Ilham Alif Rahman. Ya, terima kasih Bang. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.